gitu doang dia. Dia mau mujur doang. Aduh, itu kerja dong. Ayolah. Mana yang di belakang nih? Hati-hati kenapa? Tenang sayang, tenang sayang. Ayo dong, Min. Masa gitu aja kalah? Tenang sayang, nggak ada yang bisa ngalahin aku bagi dia. Mana? Hah? Gue bilang apa kan? Gak ada yang bisa ngalahin gue. Alah, itu cuma mujur doang. Iya, kita kan cuma kalau di start doang, men. Ya malam, sekarang ini kalian bilang ya. Astagfirullahaladzim, Non. Kenapa lu? Hah? Nggak senang majikan lo gue peluk? Wait. Bukan gak suka, men. Doi mupeng, no. Mupeng. Pelan-pelan. Balik ya. Oh iya, jangan lupa kita nonton konser nanti. Sampai jumpa. Iya. Aku gak apa-apa, tapi ingat, kamu jangan kontrak aku bilang. Ya udah. Dah. Ngapain ngeliatin? Nggak apa-apa, Non. Non dicariin Tuhan tadi. Dasar kepo. Dari mana sayang? Katanya mau datang ke kafe. Kita kan udah janjian. Gara-gara kamu, apa jadi cemas? Aduh, Pak, maafin Saskia ya. Saskia lupa ngabarin Papa. Tadi itu Saskia ada acara sama teman-teman, Pak. Lihat tuh, bukan cuma papa, Adit juga ikut cemas. Apa hubungannya sama dia, Pak? Keluarga aja bukan? Bukan begitu sayang. Adit kan sudah beranak keluarga sendiri. Jadi ya wajar dong kalau dia ikut cemas juga. Kamu itu nggak usah lebay ya. Kamu tahu, kamu itu cuma supir. Jadi jangan sok perhatian sama aku. Saskia, Lah, tapi Saskia emang bener kan, Pak? Dia itu bukan keluarga. Majikan tetap majikan, supirnya tetap supir. Jadi itu bedanya jauh banget, Pak. Air mineral berapa? 3.000, Neng. Aduh, tayang sunanana ya we hijinya. Ya, Ya, satu. Papa, kamu mau kemana sayang? mobil Papa mana? Kok tumben mau pakai mobil? Memangnya mau kemana sih? Pak, aku ini mau nonton konser. Dan sebentar lagi acaranya udah mulai. Mana HP Rivo nggak bisa dihubungin lagi. Jadi daripada telat, mendingan aku pakai mobil sendiri aja. Gak apa-apa ya, Pak? Oh, ya udah biar gak telat. Terakhir aja ya. Ih, nggak mau. Nanti kirain pacaran sama supir. Enggak. Mendingan sekarang aku pinjam mobil Papa aja ya. Udah, Papa. Hati-hati.
Halo sayang. Duh, maaf ya, tadi aku ketiduran sayang. Aduh Riko, kamu itu susah banget sih diteleponin. Aku jadi bawa mobil sendiri nih. Tadi aku dari rumah kamu. Dan tadi kata supir kamu yang songong itu kamu udah jalan. Ya udah, sekarang kamu di mana? Ya udah nih, aku baru keluar dari komplek kamu ya. Kita ketemuan di tempat konser aja ya. Iya, bye sayang. Bye. Ada apa gitu mas? Ramai banget. Ada mobil, cewek lagi. Oh gitu? Oke deh, makasih ya. Zaskia! Zaskia! Pak, tolong masuk mobil saya aja Pak ya. Biar saya langsung bawa ke rumah sakit, ya? Oke, Pak. Gimana keadaan anak saya? Parah nggak? Belum tahu, masih jalan sama dokter. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Zaskia dilindungi Allah. Ya sudah Tuhan, kita doakan saja ya. Semoga ya Zaskia baik-baik saja. Ya, Dit, kamu benar. Masa tua ke pulang rawat. Dit, jaga Zaskia ya, Dit. Zaskia buta. Enggak mungkin, enggak mungkin. Aku nggak mungkin buta, aku nggak mungkin nggak bisa ngeliat, Pak. Ini hanya sementara, nggak permanen. Nggak mungkin. Aku mau buta, Pak. Aku mau bisa melihat. Apaan? Ya sabar. Kamu akan bunda kepada Papa agar penglihatan kamu normal kembali. Ya. Kok, kamu sebenarnya kenapa sih? Kok dari tadi diam terus? Gak ada apa-apa. Aku tahu kamu pasti mau ngomongin sesuatu. Ayo omongin aja. Kamu ngomong soal apa? Soal hubungan kita. Ya, soal hubungan kita. Ini tuh soal apa sih kok? Atau jangan-jangan kamu ngelamar aku ya? Ya ampun Riko, kamu tunggu aku sembuh dulu dong. Papa juga pasti akan setuju kalau misalnya kamu mau ngelamar aku, tapi nunggu aku sembuh ya. Bukan Zaz. Bukan soal itu. Riko, sebenarnya kamu itu mau ngomongin apa? Kamu jangan bikin aku penasaran dong. Aku nggak bisa ngejalanin sikon kayak begini. Maksud kamu apa kok? Kamu kan tahu, aku sehari aja nggak hangout sama teman-teman tuh nggak bisa. Terus, oh aku ngerti. Mungkin maksud kamu mau pergi sama teman-teman kamu. Ya gitu kok. Atau nggak gini aja kok. Sekarang kamu pergi aja sama teman-teman kamu, tapi kamu jangan lupa balik lagi ke sini ya. Bukan Zaz, bukan itu. Aku pengen putus. Maksud kamu mau putus dari aku? Iya kok, kamu mau putus dari aku. Kamu jahat kok. Kamu jahat. Kamu gak lihat keadaan aku kayak gini. Kamu gak lihat. Kamu gak lihat keadaan aku lagi kayak gini. Riko! Sampai hati kamu melukai perasaan Zaskia ya? Pengecut!
Lu jangan ikut campur ya. Jangan sok jadi superhero. Apa? Adit, udah kalah, udah. Cuma lagi. Riko, mendingan sekarang kamu pergi, Riko. Pergi, Kak. Pergi. Papa disuruh pergi, gua pasti pergi. Pergi! Papa kenapa, Pak? Papa? Ya Allah. Papa kenapa, Pak? Ya sayang, Papa nggak apa-apa. Kamu jangan khawatir ya. Pak, Saskia nggak pengen Papa kenapa-kenapa. Saskia sayang banget sama Papa. Papa juga sayang sama Saskia. Dit, saya mau ngomong serius sama kamu. Saya mau kamu jaga Saskia ya. Maksud Papa? Papa jangan aneh-aneh, Pak. Sampai kapanpun, Saskia nggak akan pernah setuju menikah sama supir. Dan Saskia juga harus lihat, Bebek, Bobot, Bibit siapa yang akan menjadi pasangan kita kelak. Tolong, jangan seolah-olah kayak kucing dan karung, Pak. Gak jelas siapa dia. Itu maksud Papa sayang. Cuma Papa itu lebih percaya sama Adit yang bisa Papa percaya untuk jaga kamu kalau nanti Papa udah nggak ada. Maaf Tuan, bukannya saya menolak, tapi saya hanya tahu diri siapa saya dan siapa Non Saskia. Nanti apa kata orang jika saya hanya supir yang menikah sama majikannya sendiri? Bagus kalau kamu tahu diri. Supir itu tetap supir. Dan sampai kapanpun, gak ada istilah supir menikah sama anak majikan. Kamu ngerti itu? Kamu tahu, Adit? Jangan kamu pikir aku buta. Aku pasrah dan akan menikah sama kamu. Karena walaupun aku buta, aku masih bisa memilih siapa yang akan nanti jadi pasangan hidup aku. Saskia. Enggak, Kia nggak mau. Maaf Tuan, saya permisi. Adit, tunggu. Pak. Udahlah, Pak. Nggak usah dipanggil lagi dia, Pak. Saskia, jangan ngomong gitu sama Adit. Cuma dia yang bisa Papa percaya. Please, ya. Pak, Saskia duluan masuk ke kamar ya. Hati-hati ya sayang. Jangan, biar saya aja. Apaan sih kamu? Jangan mentang-mentang aku buta. Kamu mau jadi sok pahlawan. Pakai nolongin aku segala lagi. Bukan gitu Non. Non kan belum terbiasa. Udah deh. Non, kamu kemana? Ih, lepasin. Ngajar banget sih kamu. Lepas. Berani ya kamu pegang-pegang tangan aku. Baik Non, saya nggak pegang lagi. Tapi Non pegang sapu tangan saya ya. Biar nanti saya bantu Non mau kemana.
Kata siapa? Lu lagi sial sama aku. Ya udah, Saskia ikutan siram ya Pak ya. Mau nyiram bunga juga kan? Iya, biar saya aja ya. Silakan. Ini bunganya ada di mana? Terima kasih. Kamu sudah banyak membantu Saskia. Makasih banyak ya, Dit. Walaupun kamu udah dijudesin sama aku, tapi kamu benar-benar sabar melayani aku. Dan kamu juga beberapa kali udah melayani aku. Gak apa-apa, Mon. Itu kan sudah jadi tugas saya sebagai supir, jagain. Ya ampun, Dit. Kamu itu panggilnya jangan non dong. Mulai sekarang, kamu panggil aku Zaskia, ya? Iya, Dit. Bentar lagi kan saya sudah bukan Saskia lagi. Apaan sih? Oh ya, Dit. Mulai sekarang kamu sudah harus belajar memegang kamu. Biar saya bisa menikmati kehidupan saya dengan saya tidak main-main. Saya pengen kamu nikahin Saskia, melindungi dan membimbing dia. Saya percayakan semuanya sama kamu. Kamu bisa kan? Mohon maaf, Tuan. Tapi kan saya hanya seorang supir. Saskia juga pasti mau bergandengan dengan saya. Saya pikir kali ini Saskia nggak akan mau kamu. Apa? Apaan sih, Pak? Udah dong, Pak. Gimana, Dit? Jika itu memang amanah dari Tuhan kepada saya bersedia. Kita manusia takkan bisa sempurna.
sang kuasa ada untuk kita. Hidayah Sepertinya kamu sudah nyaman dengan keadaan kafe ini. Insya Allah Tuhan. Kok manggil saya Tuan? Panggil saya Papa. Iya Tuhan. Maaf. Iya Papa. Ya udah, saya pulang dulu ke rumah ya. Nanti biar Inge yang bantu kamu di sini. Ya, sini. Tolong kamu kasih tahu Pak Adi tentang kafe ini dan pembuatnya. Buat Pak Adi senyaman mungkin di sini. Dan kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung ngomong aja sama dia ya. Saya pulang dulu ya. Ayo nggak? Mari Pak. Pak mau lihat bukuannya sekarang? Mari saya antar. Sas. Kenal nih. Arif bukan ya? Kamu kenapa, Mas? Sayang, kita pulang yuk. Tapi kamu kenapa, Mas? Nggak apa-apa, udah sore sayang. Nanti kita ditungguin Papa. Yuk. Oh iya. Kabar kok? Lu kemana aja? Mau apa kabar kok? Kamu udah jadi supir anak orang kaya mau kita. Lu masih tinggal di rumah majikan yang dulu gua pernah sana kan? Ciputa. Gila. Tumben lu mau jalan sama yang beginian biasanya kan lu selalu gitu enak. Oh iya. Kapan kita main di kafe lagi? Dalamnya kita jadi keuntungan. Kan menang banyak, parkiran kalah ngutang. Biasa aja gitu. Mas, siapa dia, Mas? Kita sayang sama orang. Apa sih? Saya salah orang ternyata Mas. Masih dapat. Salah orang gimana? Kita pergi ke temennya sayang. Pulang yuk. Udah sore. Sas. Mas, aku masih penasaran, Mas. Kalaupun orang tadi salah orang, gak mungkin dia tahu nama dan pekerjaan kamu yang dulu, Mas. Mungkin itu cuma kebetulan sayang. Mas, kamu harus jujur sama aku, Mas. Walaupun aku gak bisa melihat orang tadi, tapi kamu jangan pernah bohongin aku ya, Mas. Sas, aku ini suami kamu ya. Tolong percaya sama aku. Mas, meskipun aku buta, Mas, tapi aku bisa mendengar dengan jelas. Sekarang aku tanya sama kamu, buat apa tadi orang itu bilang tentang selera tinggi cewek, kamu main judi, atau kamu kumpul sama orang-orang? Maksudnya itu apa, Mas? Atau jangan-jangan kamu... Apa? Sas, dengar. Sekali aku bilang gak kenal ya gak kenal. Kamu ini kenapa sih? Kamu buta aja seperti ini. Apalagi kamu gak buta, Sas. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas kok ngomongnya kasar kayak gitu sama aku? Kamu terlalu so tau, Sas. Aku capek sama kamu. Dulu kamu ingin aku. Sekarang kamu cerewet. Kamu ngapain ngungkit masa lalu? Kamu duluan kan tadi? Kalau kamu sampai bohongin aku nggak segan-segan bilangin Papa. Dan Papa akan mencabut semua fasilitas kamu. Kamu ngerti, Mas? Berani kamu ngomong seperti itu lagi. Aku gak akan segan-segan lebih kasar dari sekarang. Adit, jangan kurang ajar sama anak saya. Berani kamu kasari dia.
berarti kamu berani melawan saya. Anak bapak itu yang kurang ajar. Apa salah seorang suami jika seorang istri nggak sopan sama suaminya sendiri? Bener-bener kamu kurang ajar ya. Selama ini saya salah menilai kamu. Tapi itu setelah semua orang tahu dia cacat. Asal Bapak tahu. Cintai saja, Pak. Tega ninggalin dia. Kurang ajar kamu. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Papa kenapa, Papa? Bibi, tolong. Ya Allah. Kenapa Tuhan? Mas Adit, jangan diam aja, Mas. Yang terbaik. Makasih ya. Kita pamit dulu. Iya, aku pamit ya. Iya, makasih. Saya pamit dulu ya, Bu ya. Iya, makasih ya. Ibu yang sabar ya. Pak, apa Saskia akan kuat menghadapi hidup ini tanpa ada Papa di sisi Saskia? Saskia, aku minta maaf ya soal kemarin. Mungkin aku banyak salah sama kamu. Aku janji mulai hari ini aku akan selalu ada buat kamu. Tapi kamu berubah, Mas. Kamu kasar sama aku. Dan harusnya kamu tahu. Kematian Papa ini semua gara-gara kamu, Mas. Lunjak kamu ya. Sekarang pulang. Ngapain lama? Bapak kamu nggak akan hidup, Sas. Ayo pulang. Mas, kamu tega ngomong seperti itu sama aku. Kamu tega. Ah, pulang. Lepas, Mas. Nggak usah ngelawan. Pulang. Ya Allah, Tuhan, jangan kasar-kasar sama Non Saskia, Tuhan. Tolong, Tuhan. Bibi mau ngelawan saya juga. Mau saya pecat, Bi? Enggak, Tuhan. Enggak. Pulang. Lepas. Woi, bengong aja. Gimana sih? Kayaknya ada yang nyesel nih. Habis tinggalin cewek, masih rata warisan sebelum. Makanya, kalau lo ngambil keputusan lo, nggak usah buru-buru. Bisa kan lo? Awalnya sih gue mikir, wah, gue gak cewek tenang. Apalagi Saskia tuh manja banget. Tapi, sampai sekarang gue gak bisa ngelupain. Gue telat, men. Baru dia nikah sama sopirnya yang begini. Serius lo? Serius gue. Dia nikah sama supirnya? Iya. Emang lo nggak tahu apa? Dan semalam tuh, Pak Seno baru aja meninggal. Gue aja baru dari pemakaman. Gila tuh gembelnya. Jadi kalau merat nih, harusnya harta itu jatuh ke tangan gue. Semuanya tuh udah telat, Riko. Lo harusnya sadar dong. Gak ada kata terlambat buat denger. Ya Allah, Tuhan, jangan kasar-kasar begini sama Non Saskia. Lagian Non Saskia kan tidak bisa melihat. Apalagi sekarang lagi berkabung Non Saskianya, Tuhan. Bibi nggak usah ikut campur ya. Sas, kesabaranku sekarang mulai habis. Selama ini aku diam. Itu bukan berarti aku kalah. Mas, kamu jahat. Kamu benar-benar jahat. Kenapa selama ini kamu di depan Papa bersikap baik dan seolah-olah kamu sabar dan terima perlakuan aku?
Kenapa Mas kamu munafik? Dasar wanita nggak berguna. Bentar lagi juga kita cerai ya. Ingat itu. Jadi kapan kira-kira saya bertemu dengan Bu Saskia, Pak? Bapak dan Ibu, bukannya saya berniat untuk menghalangi Bapak dan Ibu bertemu dengan istri saya. Tapi jujur, sekarang istri saya sedang berkabung atas meninggalnya orang tuanya. Jadi nanti apapun keputusan Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir akan saya sampaikan. Gimana? Baiklah kalau begitu, Pak. Nggak bisa cerai. Kalau cerai, aku akan kehilangan segalanya. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Maaf. Mas Adit udah pulang. Maaf Mas, Riko kesini cuma main aja. Udah bersuami. Lo ambil kesempatan saat gue pergi, ya? Denger. Lu tuh supir. Kalau dikasih jabatan dikitnya lu udah songong. Gembel tetep gembel. Mau didandanin kayak gimana pun, lu gembel. Jaga omongan lu ya. Apa? Mas udah Mas, udah berhenti, udah stop. Bisa nggak sih jangan kasar sama perempuan? Apalagi tuh istri lu. Atau jangan-jangan bener cundang, cuma berani sama perempuan. Iya. Ya Allah Mas Adit udah Mas. Ajar. Mau main kasar? Boleh. Udah Riko, Mas Adit. Ya Allah. Pergi lo. Tunggu pembalasan. Dengar. Pergi lo. Masuk. Nanti Mas. Masya Allah Mas. Aku ini istri kamu Mas. Aku nggak mungkin ninggalin kamu. Apalagi buat seorang Riko. Kamu dengar kan Riko bilang? Hah? Suami kamu sendiri. Puas kan kamu? Puas, Sas? Hah? Ini hukuman istri kayak kamu. Ya Allah. Sas, ini hukuman buat istri yang nggak bisa melawan suaminya, Sas. Saya kepergian Tuhan. Masa ini benar-benar begini? Ya Allah. Aduh, Bapak! Rumah kamu ini gak akan cukup untuk bayar hutang kamu dan hutang judi anak kamu kepada bos saya. Heh, nenek peot. Malangnya nasib kamu. Capek-capek nyekain anak kamu. Cuma ini balasannya.
tolong Pak, jangan begini saya. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Tolong di rumah saya. Mak, kenapa bisa di luar gini, Mak? Ada diusir dari rumah Mak. Karena Mak nggak bisa bayar utang Mak sama bayar Kang Adit. Adit juga nggak tahu di mana. Kemarin lalu, aku lihat Adit di kota. Tapi kalau ada kekurangan, sampaikan saja. Nggak apa-apa. Aduh. Maaf, Maaf. Maaf ya, nggak Pak. apa-apa. Makasih ya Pak udah nolongin saya. Punten. Pak. Pak. Punten. Pak, Ya, Bu. apa benar di sini teh rumah majikannya Adit? Kok Ibu bilang ini rumah majikannya Pak Adit? Ya, dan Adit kan supir di sini. Pak Adit dulu memang supir, Bu. Tapi semenjak menikah dengan Bu Zaskia, Pak Adit jadi pemilik rumah ini, Bu. Nikah. Pemilik rumah ini? Aduh Pak, saya teh pengen ketemu. Ini alamatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ibunya siapa ya? Tadi Pak Satpam bilang kalau ibu mengaku sebagai ibunya suami saya. Apa benar? Iya nih, saya teh ibu kandungnya Adit. Saya yang melahirkan Adit. Punten Neng, bukan lancang. Neng teh istrinya Adit. Iya Bu, saya istrinya Adit. Nama saya Saskia. Tapi maaf ya Bu, Adit pernah bilang sama saya kalau dia itu yatim piatu Bu. Astagfirullahaladzim. Saya teh bener, ibu kandungnya Adit. Saya yang melahirkan Adit. Sebentar, saya teh bawa fotonya. Biar saya aja yang lihat. Aduh, Non, bener banget. Ini foto Mas Adit sama emaknya. Bi, yang bener Bi. Ih, Non ngapain? Bibi bohong. Bener sumpah Non.
lama Adit itu bisa hidup miskin. Sekarang Adit bilang, jangan ganggu hidup Adit lagi ya. Tega-teganya jalan sama Mbak. Setelah semuanya mengorbankan Udah Mbak, kita sekarang kasih. Kalau Mbak minta uang, Adit kasih. Tapi jangan ganggu hidup Adit lagi. Adit mau. Sekarang Mas udah pulang, Mas? dia bukan ibuku, Tas. Ya Allah, Mas. Kenapa kamu tidak mengakui ibu kandung kamu sendiri, Mas? Sas, kamu gak usah sok tahu. Kamu melihat aja nggak bisa. Jangan juga kerabat kan. Kamu percaya suami kamu sendiri atau orang tua ini yang sama sekali belum kamu kenal. Tapi Bu Parmi punya bukti. Kalau Bu Parmi itu adalah ibu kamu, Mas. Apa buktinya? Bu Parmi punya foto dia sama kamu, Mas. Sas, kamu ngelihat aja nggak bisa kan? Gimana bisa tahu kamu kalau foto itu bener apa enggak? saya yang melihatnya, Tuan. Hei pembantu, nggak usah ikut campur deh. Dan kamu pergi sekarang. Ayo pergi. Kamu jangan tega begitu sama Mbak. Mbak udah gak punya tempat tinggal lagi, Din. Kamu tinggal di mana? Biasa, saya cuma nyusahin orang. Mas, aku mau Bu Parmi tinggal di sini, Mas. Biar gimana pun juga, aku punya hak untuk mengambil keputusan di sini, Mas. Bibi boleh tinggal di sini. Tapi Bibi aku pecat. Lah, apa hubungannya sama Bibi, Mas? Enggak, kamu nggak boleh pecat Bibi, Mas. Aku nggak butuh banyak pembantu di sini. Menjadikan Mbak membantu di rumah kamu sendiri. Udahlah, nggak usah banyak drama. Kalau mau tinggal di sini, itu aturannya. Kalau nggak terima, bisa pergi dari sini. Pergi, ayo. Pergi. Pergi. Ya. Dan jangan pernah lagi kamu bilang kalau kamu tuh ibu kandungku. Masya Allah, Mas. Kamu jangan kasar gitu sama Bu Parmi, Mas. Baik, saya akan keluar dari rumah ini, Tuan. Saya juga udah nggak tahan melihat kelakuan Tuan yang kasar. Sebenarnya saya berat meninggalkan non Saskia, tapi saya tidak tega melihat Mbak Parmi menjadi gelandangan di luar sana karena akibat perbuatan bukan lagi sendiri. Semoga Allah membalas semua perlakuan Pak Adit. Kurang ajar kamu ya. Adit, cukup! Cukup! Setan apa yang ada di kepala kamu? Yang kamu seperti ini. Mbak baru punya anak seperti kamu. Sampai kapanpun, kamu bukan ibuku. Masya Allah. Aku mohon, Mas. Kamu jangan kasar. Terserah kalian lah. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata
daya sang kuasa ada untuk kita. Kesalahan hamba yang hamba diperlakukan seperti ini oleh anak hamba sendiri, ya Allah. Berilah hamba kekuatan, keikhlasan, dan kembalikan adik ke jalanmu, ya Allah. Ampuni adik, ya Allah. Kiranya Engkau mengabulkan doa hamba, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gila. Mulai gembel bertingkah. Saskia lagi. Ini dia kesempatan gue untuk Saskia lagi. Mas, kamu udah pulang, Mas? Iya. Mas, gimana kafe? Kamu ngapain nanya di kafe? Mas, biar gimana pun juga, aku tetap memilih kafe. Dan aku pengen tahu perkembangan kafe seperti apa. Kafe nggak ada masalah. Udah ya, nggak usah nanya lagi. Aku capek mau istirahat. Mas, mau aku buatin air panas? Apa, Sas? Kamu lupa? Kamu ini buta. Ngelihat aja nggak bisa, Sas, kamu. Mau bikinin aku air panas? Hah? Mas, kok ada yang aneh? Kamu ganti parfum, Mas? Aneh apaan? Ini kan yang biasanya. Enggak, Mas, bukan. Aku bawa parfum perempuan, Mas. Kamu nuduh aku selingkuh? Hah? Mas, kamu lupa ya? Orang buta itu lebih peka daripada orang normal, Mas. Sekarang kamu jujur sama aku. Kamu habis dari mana, Mas? Ah, udahlah. Sana keluar. Bikinin aku air panas. Keluar, keluar. Coba kamu pertimbangin. Aku tuh ngelihat pakai mata aku sendiri kalau dia tuh mesra-mesraan sama cewek lain. Dan kalau misalnya kafe dipegang sama dia, itu pasti hancur, Das. Apa maksud kamu ngomong seperti itu sama aku? Atau jangan-jangan kamu masih dendam sama Mas Adit? Iya. Saskia, ini tuh di luar dari rasa dendam aku sama dia. Riko, aku minta kamu pergi dari sini. Aku nggak suka ya sama tuduhan kamu. Dan kalaupun Mas Adit sini, itu bukan urusan kamu, tapi itu urusan rumah tangga aku. Dan kamu nggak pantas untuk mencampurinya. Sekarang juga kamu pergi. Kamu pergi, Riko. Das, tapi sekarang kamu nggak ngerti ya? Kalau aku tuh sekarang masih peduli sama kamu. Saya minta kamu terima permintaan mantu saya. Menantu. Jadi ibu-ibunya Adit. Iya.
bilang pergi. Pergi. Ini nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kafe kita nggak mungkin defisit, Pak. Pengunjung kafe mulai sepi, Pak. Mungkin ini pengaruh kafe baru dekat kafe kita. Ditambah dengan promosi yang kurang gencar. Dan di situ terlihat ada beberapa transferan ke nomor rekening Indo, Pak. Loh, maksud Bapak apa? Kok nama saya dibawa-bawa? Tapi ini emang kenyataan, Pak. Bapak mau kemana, Pak? Masalahnya belum selesai, Pak. Pak Suwarno juga mengawasi kamu. Selesaiin dong. Setelah itu laporkan ke saya. Situ-situ aja, Mbak. Kasih ya. Aduh. Mas, ayo. Bentar ya. Aku masih stres di sini. Di kantor dibikin pusing sama Pak Sulaiman. Belum di rumah. Di rumah dibikin pusing sama wanita buta sama wanita tua bangka yang suka ngaku-ngaku jadi bukan. Sial banget. Hidup kamu tuh akan sial kalau kamu nikahin aku. Bisa aja, Bang. Tapi jujur, aku juga mau nikah sama kamu. Bener? Janji? Ya udah nih, minum lagi. Cheers. Sama perempuan ini. Dia calon istri gue. Mas, sampai hati kamu bicara seperti itu sama aku, Mas. Jadi ini, Mas, janji kamu sama Papa untuk melindungi aku. Iya. Gak ada hubungannya sama itu. Jelas ada, Mas. Jelas ada. Kamu pernah janji di depan semua orang. Oleh karena itu Papa percaya dan nyerahin semua perusahaan ke kamu. Kamu ingat itu? Mati. Hah? Gak peduli. Jelas. Gue sekarang yang berkuasa. Lalu aja. Jadi ini sih kamu. Kamu lupa ajaran agama. Kamu lupa apa yang pernah Mak ajarkan sama kamu. Bukan hukum. Jatuh. Istighfar, Din. Istighfar. Kamu terlalu berani sama orang yang pernah melahirkan kamu, yang pernah membesarkan kamu, Din. Ah! Bisanya cuma bikin pusing aja. Bikin kalian pergi deh semuanya. Gak usah kasih lagi. Adit, kamu boleh seenaknya menghina aku. Kamu boleh mengkhianati aku, bahkan mencapakan aku. Kamu boleh. Tapi ingat, kamu jangan pernah kurang aja sama ibu kamu. Selama ini aku tapi bukan berarti aku bodoh. Kamu harus tahu. Kelakuan dari aku yang membuat aku percaya. Bagaimana kamu? Kamu aja. Adit, kamu tuh gak tau malu. Malu sekali kamu. Hanya untuk kesenangan sesaat kamu berani melakukan sama emak dan istrimu. Maka kamu di durhaka. Pergi! Ayo pergi! Pergi! Sini! Adit! Adit! Aduh! Adit! Adit! Ayo sini! Saskia! Saskia! Adit! Ya Allah, Adit! Mau ngapain kamu bantu dia? Hah? Mau saya pecat? Bagus. Baik, Adit. Pak sama istrimu akan pergi.
semua apa yang kamu lakukan sama emak dan istrimu. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Ampunilah segala kekhilafan suami hamba. Berikanlah hidayah kepadanya ya Allah, agar kami bisa kembali hidup sesuai dengan jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba yakin bahwa suami hamba akan berubah seperti semula. Karena bagi hamba, suami hamba itu adalah malaikat pelindung. Aku mohon ya Allah, kabulkanlah segala permintaan hati kita. Orang yang sudah mengkhianati kamu, melukai perasaan kamu, malah sudah mengusir kamu dari rumah kamu sendiri. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Dan kita sebagai manusia harus bisa juga Adit. Bu, tapi biar gimana pun juga, Adit itu adalah anaknya. Enggak lagi. Setelah dia berkali-kali bilang ibu sudah mati. Tapi Allah Maha baik. Allah telah memberikan ibu anak untuk kamu. Hari ini boleh belum bayar. Ibu berencana menjualan nasi ini. Mudah-mudahan bisa membiayai hidup kita nantinya. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu. Dagangan kita hari ini laku. Zaskia! Tenang aja. Zaskia saya bawa ke rumah sakit sekarang. Tolong! Tolong! Ibu, Bapak, tolong! Ada apa ini? Ada apa? Tolong bawa ke mobil saya, Pak. Tolong. Iya. Pak, ini benar-benar gila, Pak. Tagihan kita kenapa banyak sekali, Pak? Kita
Kita jadi banyak utang. Mohon maaf Pak, saya sering mengingatkan Bapak. Mungkin di sini ada penggelapan pemasukan uang. Otomatis kita tidak bisa bayar supplier kita Pak. Iya Pak, di situ jelas ke rekening siapa tagihan itu ditransferkan. Enggak. Mas jangan mas. Mas itu punya aku beli itu pakai uang aku sendiri, nggak pakai uang kamu. Lebih baik aku kehilangan wanita macam kamu daripada aku kehilangan semua hartaku. Mas, jangan mas. Jangan mas, mas. Keterlaluan kau mas, keterlaluan. Kembali. Saya di mana? Ibu ada di rumah sakit. Tadi ibu kecelakaan. Mata saya. Apa dengan mata ibu? Apa yang ibu rasakan? Mata saya. Dokter. Dokter, saya bisa melihat lagi, dok. Dok. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas hidayah dan kasih-Mu ya Allah. Akhirnya aku bisa melihat lagi. Saya turut bahagia atas kesembuhan Ibu Saskia dari kebutaan belakang ini. Iya dok. Terima kasih banyak ya dok. Alhamdulillah ya Allah. Tuhan telah memberikan anugerahnya kepadamu semuanya. Baiklah kalau begitu Bu, saya permisi dulu. Terima kasih. Jangan biarin dia hidup, ngerti? dirampok dan ditusuk, Bu. Sekarang ada di UGD, Bu. Pak Sulaiman, antar kita ke sana ya, Pak. Boleh, Bu.
apa, Bu? Ibu nggak mau melihatnya. Bu, tapi Mas Adit itu dalam bahaya, Bu. Biarlah, ini semua hukuman yang setimpal buat dia. Saskia mohon. Saskia mohon. Suster, tolong bantu Kak Saskia kursi rodanya. Tapi Bu, Ibu! Ibu! Mas Adit? Ya Allah. Mas Adit. Mas Adit. Mas Adit. Iya, Mas. Aku sudah memaafkan Mas Adit. Mas sabar. Emak mana? Nggak ada, Mas. Aku mau ketemu Saskia. Iya, Mas. Saskia akan bawa ke sini ya. Mas sabar. Apapun yang dilakukan Mas Adit, itu semua nggak luput dari kesalahan Saskia di masa lalu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Saskia mohon supaya Ibu harus lihat Mas Adit. Kondisi Mas Adit sekarang parah, Bu. Ibu nggak mau lihat Adit lagi. Karena dia sudah memutuskan kalau ibu sudah mati. Buat apa orang mati lihatnya? Tapi Bu, saat ini Mas Adit itu lagi membutuhkan Ibu. Jadi Saskia mohon, Bu. Ibu sudah mati rasa menganggap Adit anak ibu. Anak durhaka. Dia memperlakukan ibu dan istrinya yang tidak pantas. Ibu hanya menganggap kamu sebagai anak ibu, nak. Bu, kalau Ibu menganggap Saskia sebagai anak Ibu sendiri, Saskia mohon Ibu. Ibu harus melihat Mas Adit seperti Ibu melihat menantu Ibu sendiri. Kamu masih memaafkan Adit. Iya. Karena Saskia telah mengucap atas nama Allah kalau Saskia akan hidup bersama dan menerima kekurangan pasangan Saskia, dan sampai kapanpun Saskia akan mencintai Mas Adit. Karena hanya di dekatnya, Bu, Saskia merasa aman dan tenang. Dan Saskia juga merasa kalau Mas Adit itu adalah malaikat pelindung Saskia, Bu. Setelah apa yang membuat kamu susah, Adit kamu perlakukan kamu tidak pantas, nak. Apapun yang dilakukan Mas Adit, itu semua gak luput dari kesalahan Saskia di masa lalu. Dan Saskia menerimanya, Bu. Dan Saskia anggap kemarin itu Mas Adit hilang. Dan suatu saat, semoga Mas Adit mendapat hidayahnya atas kehendak Allah. Dan kembali seperti Mas Adit yang Saskia kenal. Istri buat anak ibu yang sempurna. Antarkan ibu ke Mas Adit.
dengar sendiri kan, Bu. Mas Ade pada saat ini sangat terluka. Dia tersiksa, Bu. Dia mungkin membutuhkan maaf dari Ibu. Jadi Saskia mohon sama Ibu. Ibu maafin dia. Seperti Ibu Alma yang memberi maaf kepada putranya pada saat putranya akan menghadap Allah dengan mungkin pada saat ini Mas Ade sangat membutuhkan itu. Ibu juga pernah bilang kan, hati yang bersihlah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah dengan sempurna. Kita semua juga bakalan mati, Bu. Jika kita punya dendam, apakah kita sanggup menghadap Allah? Atau apakah Allah akan menerima jika hati kita masih dendam?